Hai teman, kembali berjumpa dengan Kanala ID. Di video kali ini kita akan bahas tentang saham MBAP. Jadi Kanala mendapatkan untung hampir 100% dari saham ini. Dan saham ini adalah saham perusahaan batubara yang dalam 2 hari terakhir sebelum video ini dibuat itu harganya naik puluhan persen. Jadi memberikan capital gain yang cukup lumayan. Harga pembelian Kanala di saham ini ada di 1644 dan saat video ini dibuat harga sahamnya sudah 2830 sehingga menghasilkan capital gain sekitar 70-an persen plus nantinya Kanala juga akan mendapatkan dividen Rp358 per lembar sehingga yieldnya sekitar 21% dari harga pembelian Kanala. Dan kemungkinan besar harga sahamnya masih akan naik sehingga bisa memberikan capital gain di atas 100%. Nah, di video kali ini kita akan bahas gimana jurus atau cara untuk bisa meraih saham yang berpotensi multi-bagger. Jadi ini bermanfaat banget buat teman-teman yang lagi nyari strateginya. Dan perlu diingat bahwa yang pertama, Kanala ID tetap setia pada prinsip investasi saham jangka panjang. Namun ketika ada peluang untuk meraih untung dalam periode yang lebih pendek, maka kita akan ambil peluang tersebut. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat di video-video Kanala ID kan lebih banyak membahas saham untuk investasi jangka panjang. Nah, tapi ketika momentumnya ada, kita juga bisa memanfaatkan. Dan yang kedua, video ini bukan rekomendasi untuk beli atau jual saham MBAP. Penyebutan nama-nama perusahaan di dalam video ini pun lebih kepada untuk sharing dan bukan anjuran untuk membeli atau menjual. Jadi ini hanya referensi dan sharing saja. Dan yang ketiga, batubara ini adalah produk atau komoditas yang fluktuasi harganya tinggi. Jadi bisa sewaktu-waktu naik ataupun turun yang mana itu bisa langsung berpengaruh pada kinerja perusahaan. Jadi secara harga saham pun, harga saham batubara itu biasanya tingkat fluktuasinya lebih tinggi sehingga itu bisa dibilang lebih berisiko dibanding sektor-sektor lainnya. Nah, langsung aja kita bahas soal saham MBAP ini. Dan ini juga analisa fundamental, jadi buat teman-teman yang lagi nyari analisa saham MBAP juga bisa pelajari video ini. Nah, sekilas tentang MBAP atau perusahaan mitra bara Adi Perdana, ini didirikan pada tahun 1992. Mereka ini bagian dari grup Bara Multi dan sudah listing di Bursa Efek Indonesia itu sejak tahun 2014. Ini kelihatan di sini. Mereka udah listing dari 2014 dan komposisi pemegang saham itu mayoritas dipegang oleh PT Wahana Sentosa Cemerlang, tapi juga ada dimiliki oleh Idemitsu Kosan dan juga oleh masyarakat, sahamnya sekitar 10%. Nah, produk yang mereka hasilkan itu batubara yang medium kalori, jadi batubara yang tingkat sulfur dan abunya rendah sehingga dianggap lebih ramah lingkungan. Dan batubara medium kalori ini biasanya diminati oleh pasar yang premium. Jadi ini adalah salah satu perusahaan tambang batubara terbaik menurut Kanala ID dan bisa atau layak dipertimbangkan untuk investasi di sektor batubara. Nah, langsung aja kita lihat dari kinerja fundamental MBAP. Kita simpulkan bahwa kinerjanya bagus atau jempolan. Ini data revenue dan net profit MBAP dari 2014 sampai 2020 ini. Kenapa datanya masih relatif sedikit? Karena tadi mereka baru IPO itu di tahun 2014, tapi terlihat sudah ada kinerja yang cukup bagus gitu dari sisi revenue dan net profit itu berada dalam angka yang bagus. Walaupun harga batu bara naik turun, tapi mereka ini bisa cukup baik dan konsisten menjaga net profit marginnya sehingga dengan margin yang bagus mereka bisa membukukan profit yang bagus juga. Nah, kalau kita lihat dari rasio profitabilitas di sini, gross marginnya MBAP ini juga cukup tinggi gitu di hampir 40%-an, dan kemudian kalau kita bedah lebih detail sampai operating profit margin dan pada net profit margin juga ada pada rasio yang bagus. Menandakannya apa? Menandakannya bahwa efisiensi perusahaan ini bisa dibilang bagus, yang mana imbasnya ini adalah perusahaan bisa lebih beradaptasi terhadap pergerakan harga batubara. Jadi ketika batubara itu sangat turun, perusahaan-perusahaan yang efisien lah yang pasti mampu bertahan dan tetap membukukan keuntungan. Jadi untuk sektor batubara, Kanala ID sangat concern, sangat memperhatikan tingkat efisiensi setiap perusahaan batubara. Nah, yang paling efisien itulah yang paling menarik menurut Kanala ID. Nah, kalau kita lihat dari struktur modalnya MBAP, mereka ini ekuitasnya terus bertumbuh dari tahun ke tahun, artinya nilai perusahaan itu meningkat dengan tingkat utang atau rasio utang yang masih terjaga dengan baik. Kelihatan dari debt equity ratio yang masih di bawah 40% di sini, dan ini menandakan bahwa perusahaan bisa menjaga utangnya dalam posisi yang cukup bagus gitu. Jadi ekuitasnya besar, terus bertumbuh, dan utangnya terjaga. Nah, Kanala ID seperti biasa selalu prefer perusahaan-perusahaan dengan tingkat utang yang rendah atau terjaga. Karena utang yang terjaga dengan baik itu menjadi nilai plus untuk saham yang bagus gitu. Kalau kita lihat dari sisi net profit margin dan return on equity,
Perusahaan ini membukukan net profit margin dan ROE yang bagus, dan ini adalah indikator dari perusahaan yang efisien. Kenapa? Karena ketika net profit marginnya bagus, misalkan di atas 15%, potensi profit yang didapat setiap tahun itu juga lebih baik gitu. Dan dari sisi return on equity, itu menandakan seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan modal yang mereka miliki. Semakin bagus rasionya, seperti misalkan MBAP ini bisa di atas 25%-an, menandakan bahwa mereka tuh efisien dan mampu membukukan kinerja yang bagus. Jadi, ini adalah indikator-indikator dari perusahaan yang efisien, yang bagus, dan mampu mencatatkan profit yang gemilang gitu. Nah, untuk bisa baca data-data ini, tentu teman-teman perlu belajar baca laporan keuangan. Tutorial untuk baca laporan keuangan bisa ditonton di video ini nih. Linknya ada di deskripsi kalau teman-teman mau nonton. Nah, itu tadi dari sisi fundamentalnya. Dari sisi valuasi, saham MBAP ini bisa dibilang masih cukup murah menurut Kanala ID. Kita coba lihat dari data earning per share. Memang untuk perusahaan-perusahaan batubara, EPS-nya ini bisa naik turun ya. Kalau kita perhatikan di sini dari 2016 ke 2019 itu pun ada kenaikan ataupun penurunan juga dari sisi EPS. Namun kalau kita bicara valuasi, kalau kita pakai EPS tahun 2019 itu terlihat bahwa price earning ratio-nya masih di kisaran 5 kali, yang mana kisaran PE ratio 5 kali itu masih bisa dibilang cukup murah. Karena kalau kita bandingkan dengan saham-saham lain di Bursa Efek Indonesia, banyak yang PE ratio-nya lebih tinggi. Dan kalau kita lihat dari sini, valuasi yang lainnya, misalkan dari price sales ratio itu cuma 0,92. Kalau dari price book value ratio memang sudah masuk kategori cukup wajar ya, yaitu di 1,44. Artinya saham ini dihargai dengan harga 1,4 kali lebih mahal dari nilai bukunya. Jadi secara per ini masih murah, tapi secara PBV ini sudah masuk ke harga wajar kalau menurut Kanala ID. Jadi ya masih bisa dibilang cukup murah, cuman mungkin sudah masuk juga ke harga wajarnya. Mereka ini royal banget bagi dividen teman-teman. Jadi kalau kita lihat sejak 2015 itu mereka membagikan dividen setahun itu 2 kali. Jadi mereka bagi dividen tahunan, ada juga dividen interimnya. Nah, di 2020 ini mereka akan bagikan dividen 358 per lembar sahamnya. Jadi sangat menarik tentunya untuk yang membeli di harga 1000-an atau dekat-dekat 2000 gitu. Nah, bagaimana dengan prospek MBAP ke depannya? Seperti perusahaan-perusahaan batubara lainnya, itu akan sangat tergantung dari pergerakan harga batubara. Kalau kita perhatikan data di sini, harga batubara dalam 5 tahun terakhir di 2020 ini ada di level yang bisa dibilang cukup rendah gitu. Jadi ini tentu berimbas pada kinerja perusahaan-perusahaan di sektor batubara. Kalau teman-teman perhatikan di grafik harga batubara dan juga di grafik kinerja ini ada kemiripan pola gitu. Ketika harga batubara tinggi, kinerja perusahaan biasanya juga akan makin bagus. Nah, prospek kedepannya menurut saya itu akan ditentukan dari satu, demand terhadap batubara. Seperti apa demand atau permintaan terhadap hasil produksi batubara itu. Kalau misalnya demand-nya tinggi, harganya naik, tentu akan membukukan kinerja yang baik juga. Dan yang kedua, dari efisiensi dan kinerja emiten tersebut. Nah, kalau teman-teman ingin tahu saham-saham batubara yang bagus, silakan komen ya. Nanti Kanala ID akan sharing dan kasih tahu. Nah, inilah yang ditunggu-tunggu. Gimana nih jurus meraih untung 100% atau multi-bagger atau mencari saham yang bagus. Nah, cara yang pertama adalah teman-teman harus mencari saham dengan fundamental yang bagus atau berpotensi bagus. Kenapa saya bilang berpotensi bagus? Karena kebanyakan dari saham multi-bagger kadang itu adalah perusahaan-perusahaan yang nggak terlalu dianggap, yang mungkin masih rugi, tapi suatu saat mereka bisa turn around dan kemudian menghasilkan profit yang bagus. Nah, itu potensinya ada di situ. Gimana nih supaya bisa tahu? Jadi ada beberapa indikator yang bisa teman-teman perhatikan. Pertama, perhatikan kinerja revenue dan net profit. Kalau revenue dan net profitnya bagus, artinya itu fundamentalnya cukup oke gitu. Itu udah memenuhi syarat pertama. Nah, kemudian lihat juga kondisi keuangan. Cek apakah rasio keuangan mereka sehat, tingkat utangnya gimana, nilai asetnya seperti apa, itu semua dicek untuk mengetahui perusahaan ini bagus atau tidak. Dan yang ketiga, cek juga prospek kedepannya seperti apa. Nah, yang kedua, ini elemen yang sangat penting adalah carilah saham yang salah harga atau under value. Karena kalau kinerjanya bagus tapi harganya udah mahal, potensi kenaikannya itu biasanya relatif terbatas. Nah, gimana menemukan saham under value? Paling simpel gunakan dua metode valuasi, yaitu dengan price earning ratio atau price book value ratio. Untuk PBV, idealnya itu di bawah 1 kalau kita mau mencari saham-saham under value. Semakin kecil PBV, salah satu ciri dari salah satu saham yang under value gitu. Kalau dari sisi price earning ratio, kita bisa lihat misalnya price earning ratio yang di bawah 5 atau ya mungkin di bawah 10 itu masih bisa dikatakan cukup murah, walaupun harus kita bandingkan dengan sesama perusahaan di sektor yang terkait. Dan yang ketiga juga yang sangat penting adalah kita mesti sabar nunggu keberuntungan dan momentum. Kenapa? Karena
nggak semuanya saat kita beli langsung besoknya atau minggu depan naik. Misalnya Pak Lo Keng Hong, salah satu investor sukses Indonesia, beliau ini sudah berkali-kali mendapatkan saham multi-bagger. Misalnya seperti saham Indika Energi, beliau pernah pegang, kemudian juga United Tractors, Charon Pokpan, YNKP, dan banyak lagi. Nah, saham-saham ini itu dibeli Pak Lo Keng Hong saat kondisinya under value atau kemurahan atau salah harga. Tapi ketika beliau beli, beliau itu masih harus menunggu, ada yang beberapa bulan, ada yang bahkan sampai bertahun-tahun menunggu market itu mengapresiasi saham-saham murah tadi menjadi harga wajarnya. Nah, kita juga perlu melakukan hal tersebut. Khusus untuk case MBAP ini, saya cukup beruntung karena mereka melakukan aksi korporasi di bulan Agustus ini mau bagi dividen interim yang yieldnya itu gila banget, 15%. Nah, ketika mereka lakukan aksi korporasi ini, langsung tuh market langsung berebutan untuk membeli saham MBAP ini, yang mana itu mengerek harganya ke harga yang naik tinggi gitu. Ini kelihatan di sini dari bid dan offer sahamnya, Anda bisa lihat itu nggak ada yang jual gitu. Tapi permintaan untuk membeli saham MBAP ini sangat tinggi gitu, sangat banyak di sini belasan ribu lot, tapi yang mau jual itu tidak ada atau sangat sedikit. Jadi harganya pun melesat tinggi sekali gitu. Nah, momentum atau keberuntungan inilah yang kadang paling susah gitu, karena kita harus sabar dan kita nggak bisa prediksi kapan momentumnya itu akan datang. Tapi kesimpulannya, satu, pilihlah perusahaan yang bagus atau berpotensi bagus. Kemudian yang kedua, cari perusahaan yang murah. Dan yang ketiga, sabarlah untuk menunggu. Jangan lupa subscribe. Kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah ya.